Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wajibatul muallimi, wajibnya seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar. Jadi wajibnya seorang pengajar, jadi seorang guru. Kalau di pondok berarti ya wajibnya pengurus pondok, wajibnya seorang kiai, wajibnya seorang ustadz. Al-mura'atu wal ikramu. Wal mura'ah itu menjaga, wal ikram dan memuliakan. Yajibu wajib awalan di dalam permulaannya. Yajibu wajib awalan di dalam permulaannya alal muallimi atas seorang guru, atas seorang ustadz, atas seorang kiai, atas seorang pengurus pondok, atas seorang pengurus madrasah. Idza ji'a ketika datang bimubtadiin dengan orang yang baru belajar, ada santri baru atau pelajar baru, ayyura'nya supaya menjaga siapa mu'alimhu kepada mubtadi', wa yukrima dan memuliakan siapa mu'alim hu kepada mubtadi', wa yu'azzizah azza wa yu'azzizahu. Saya lihat di komus artinya adalah azzun itu awalnya paling masyhur adalah memuliakan. Tapi bisa bermakna wa yu'azzizahu dan memuliakan atau menguatkan atau menolongnya, bisa. Atau ambil yang pertama wa yu'azziza dan memuliakan siapa muallimhu kepada mubtadi'. Wa yu'azziza dan memuliakan siapa muallimhu kepada mubtadi'. Jadi pengurus pesantren, ustadz, kiai, kalau ada orang yang mau belajar, pertama kali orang mau belajar ilmu agama, ada santri baru, ada siswa baru, harus memuliakannya kepada santri itu ila yaumin sampai suatu hari, ila yaumin sampai suatu hari, ila yaumin sampai suatu hari, karena ada siapa mubtadi' atau santri baru, karena ada siapa mubtadi' itu mu'nisan itu merasa senang, ma'ahu beserta mu'allim, ma'ahu beserta mu'allim. Jadi yang pertama bagi seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang pengurus pesantren, kalau ada santri baru, bagaimana kamu bisa memuliakan, bagaimana kamu bisa menyenangkannya, sehingga santri baru itu kemudian senang, betah, kerasan belajar bersama seorang muallim, seorang guru. Paham? Jadi yang pertama yang harus diupayakan adalah bagaimana anak itu bisa kerasan dulu. Sebab apa? Kenapa kita perlu memuliakan? Kenapa kita perlu memuliakan bagi para santri-santri baru itu? Orang mau mondok itu hidayah. Paham ya? Orang mau mondok, mau ngaji itu suatu anugerah dari Allah, suatu hidayah dari Allah. Karena dia mau ngaji di tengah-tengah kehidupan orang yang sekarang ini, orang-orang yang di tengah masyarakat itu yang jauh daripada mau belajar ilmu agama, apalagi sekarangnya. Setan itu berjanji, aku bersumpah fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ini sumpahnya iblis. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semuanya. Saya akan sesatkan semuanya keturunan anak Adam itu. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Di dalam Al-Quran juga terangkan bahwasanya aku akan
goda mereka dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, akan digoda dengan godaan setan. Sehingga orang-orang itu dibikin sibuk, anak-anak sekarang dibikin sibuk, malas belajar, malas ngaji. Karena apa? Godaan setan luar biasa. Sekarang anak-anak lepas dari HP itu beratnya Masya Allah, betul? Sekarang itu betapa beratnya orang lepas daripada HP. Tapi itulah salah satu godaan setan. Godaan setan dari depan, belakang, kanan, dari HP, dari HP. Sekarang ini Masya Allah luar biasa. Gara-gara HP. Sekarang umat Islam yang kitab sucinya Al-Quran, betul? Kitab suci kita Al-Quran, betul? Tapi kita lebih mensucikan HP daripada Al-Quran. Kita lebih mementingkan HP daripada Al-Quran. Kita lebih mementingkan HP dari belajar ilmu agama. Betapa beratnya luar biasa. Habis itu masih godaan-godaan hawa nafsu yang lain, lawan jenis, ya. Terus kemudian nafsu-nafsu yang lain-lain. Kemalasannya luar biasa. Maka oleh karena itu betapa luar biasanya. Maka kalau ada orang mau belajar agama, muliakan, senangkan. Itu adalah bagian daripada hidayah Allah. Di tengah-tengah gempuran godaan setan yang luar biasa itu, masih ada orang yang mau belajar, masih ada orang yang mau ngaji, ya, masih ada orang yang ngaji. Masya Allah luar biasa, ya, Masya Allah. Inilah yang bisa menyebabkan dunia ini belum kiamat, karena masih ada orang yang mau apa? Ngaji. Betul apa betul? Ya Allah, makanya perlu disenangkan, perlu dibahagiakan. Perlu dibahagiakan dulu sampai dia kemudian kerasan dulu. Hanya saya juga begitu. Apalagi kalau anak-anaknya kita kadang-kadang kalau sama orang tua memanja saja. Ya, manja saja. Harus anak perlu dipondokkan. Karena di pondok itu adalah kita dilatih mandiri. Anak itu dilatih dewasa. Bisa ngurus dirinya sendiri, tidak bergantung selalu orang tua. Tidak selalu mau memperturutkan hawa nafsunya. Ini masalahnya. Ya, saya makanya seperti saya punya anak-anak itu taruh di pesantren, ya. Taruh pesantren awalnya tidak kerasan, biarin aja. Yang penting kerasan dulu di pondok, belajar kah apakah, pokoknya yang penting dituruti, bisa mondok dulu. Kemudian kemudian setelah dia sudah kerasan, bisa beradaptasi, punya teman, kemudian baru bisa dia belajar dengan sungguh-sungguh. Li'annal mubtadi'a, karena sesungguhnya pelajar baru. Li'annal mubtadi'a, karena sesungguhnya pelajar baru atau santri baru. Li'annal mubtadi'a, karena sesungguhnya santri baru itu katoiril wahsi, seperti burung yang liar. Seperti katoiril wahsi, seperti burung yang liar. Layak nasu, tidak akan senang siapa toir ila bitalottufi, kecuali dengan kelembutan. Makanya jangan kasar-kasar, jangan keras-keras, sama burung hutan itu loh, burung yang liar itu kalau dekati kabur. Makanya caranya disenangkan dulu, kasih makan ya burung itu loh. Bagaimana caranya? Caranya burung itu yang liar itu kemudian bisa mengikuti, jangan kasar ya. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu asyakku itu lebih berat alaihi, atas mubtadi' wa amar, dan lebih pahit. Jadi lebih berat, memberatkan dan pahit bagi pelajar itu. Fayajibu, maka wajib islahuhu, memperbaiki mubtadi' atau santri baru. Islahu, memperbaiki mubtadi' alama atas perkara yak tadi yang menghendakihi kepada mas yak tadi yang awalnya cara Jawa iku natrapi yak tadi yang mencocoki, menghendaki kepada tabiatnya santri baru.
Senengnya santri baru apa dulu? Wis pokoknya biarin aja dulu. Biarkan dulu, kemudian supaya dia beradaptasi. Kama sebagaimana hadis qala bersabda siapa Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi as-salat semoga rahmat ta'zim wassalam dan semoga keselamatan. Al ilmu utawi ilmu itu murrun pahit. Al ilmu utawi ilmu murrun itu pahit. Faja'aluh maka menjadikan kamu semuanya kepada ilmu kepada al ilmu mur khulwan pada manis. Al ilmu utawi ilmu murrun itu pahit. Faja'aluh maka menjadikanlah kamu semuanya kepada ilmu khulwan pada manis. Jadi belajar ilmu agama itu berat pahit ya. Maka jadikanlah yang berat dan pahit itu menjadi manis. Jadi orang senang belajar ilmu. Bitalatufi dengan bitalatufi wa ta'atufi dengan kelemah lembutan, ya. Dengan kelemah lembutan. Wala yabu'uda dan jangan menjauhkan siapa muallim hatta la yasma' sehingga tidak mendengarkan siapa kalamahu la yasma' sehingga tidak mendengarkan siapa mubtadi' kalamu pada kalamnya muallim. Jangan sampai dijauhkan. Kalau kau bikin takut-takut dengan pengurus, dengan ustaz, dengan kiai, sehingga para pelajar itu semakin takut, mendengarkan aja takut. Ya, jangan sampai itu. Wala ya'malu dan jangan mengerjakan siapa muallim wala ya'malu dan tidak mengamalkan siapa mubtadi' bi amri dengan perintahnya guru. Jangan sampai. Jadi seorang santri mubtadi' itu bagaimana kemudian dia itu menjalankan perintah guru itu dengan bahagia dan senang ya. Ta'dibul muta'allim mengajari tata krama pelajar. Yang kedua itu yang pertama harus disenangkan dulu bagaimana dia senang belajar ilmu agama. Sumayab tadiu lantas memulai siapa muallim atau seorang guru. Sanian yang kedua bitakdibi dengan mengajarkan tata krama. Summa bitaklim lantas dengan pelajaran. Fa'inat taklim maka sesungguhnya pembelajaran la yumkinu tidak akan mungkin apa taklim illa ba'da ta'dib kecuali setelah diajari tata krama. Jadi santri itu yang penting yang pertama diajari tata krama, diajari adabnya dulu. Li'anna man karena sesungguhnya orang laisa yang tidak ada lahu bagiman adabun apa adab, laisa tidak ada lahu bagiman apa ilmu. Jadi kalau orang tidak punya adab sesungguhnya dia tidak punya ilmu. Jadi yang pertama bagi santri baru yang penting ditekankan adalah pembelajaran tata krama. Diajari tata krama, baru setelah itu diajari ilmu agama. Karena apa? Penting. Orang tidak punya ilmu banyak tapi tidak punya adab, tidak baik. Jadi kalau tanda indikatornya dia punya ilmu adalah dirinya punya adab tata krama. Hatta Rasulullah ini diutus liutammima makarimal. Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.